Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat malam. Kembali lagi bersama aku Afidatul Mukarramah di YouTube channel aku Hirain. Pada kesempatan hari ini kita akan bercerita salah satu sahabat Nabi. Siapa dia? Dia adalah Abu Kilabah. Diceritakan dari Abdullah bin Muhammad dalam suatu kisah yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab Ats-Tsiqat. Pada suatu ketika, Abdullah bin Muhammad ini pernah melewati sebuah perbatasan di kota Aris, negara Mesir. Ia mengatakan bahwa Abdullah bin Muhammad ini telah melihat sebuah kemah kecil, dan kemudian Abdullah bin Muhammad ini tadi mendatangi kemah tersebut dan melihat ternyata di sana terdapat seorang laki yang bukan lelaki biasa. Ya, karena laki-laki itu dalam keadaan berbaring dengan tangan dan kakinya yang bengkak, matanya yang buta, telinganya yang sulit mendengar, anggota tubuh yang tidak berdaya. Hanya saja lisannya yang dapat mengucapkan, "Ya Allah, berikan aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan padaku, dan Engkau telah sangat memuliakanku dari ciptaan-Mu yang lain." Masya Allah. Kemudian Abdullah bin Muhammad bertanya, "Nikmat Allah mana yang engkau syukuri?" Dan ia pun menjawab, "Wahai saudaraku, diamlah. Demi Allah, seandainya Allah datangkan lautan, niscaya laut tersebut akan menenggelamkanku, atau gunung api yang akan membakarku, atau langit yang akan meruntuhkanku. Aku tidak akan mengatakan apapun kecuali rasa syukurku padanya." Abdullah bin Muhammad pun bertanya kembali, "Bersyukur atas apa?" Dan laki-laki tersebut menjawab, "Tidakkah engkau melihat Dia telah menganugerahkanku lisan yang senantiasa berzikir dan bersyukur kepadanya. Di samping itu, aku juga memiliki anak yang selalu menuntutku untuk ke masjid. Dan ia telah menyuapiku. Namun, semenjak 3 hari ini, dia belum pulang. Bisakah kau bantu aku untuk mencarinya?" Abdullah bin Muhammad menyanggupi permintaan laki-laki tersebut. Kemudian setelah beberapa waktu mencari, Abdullah bin Muhammad menemukan salah satu mayat yang telah dirubungi oleh singa. Dikelilingi oleh singa. Kemudian Abdullah bin Muhammad kembali kepada kemah kecil yang berada di tengah padang pasir tersebut. Kemudian Abdullah bin Muhammad menanyakan kepada laki-laki tersebut, "Wahai saudaraku, apakah kau tahu kisah Nabi Ayub?" Kemudian laki-laki itu menjawab, "Ya, aku tahu. Saat diuji dengan kemiskinan, dia tetap sabar. Saat diuji dengan penyakit, dia tetap sabar. Dan ketika dia diuji, ketika semua anak yang wafat, dia tetap bersabar. Aku sudah menjawab pertanyaanmu. Lalu, sekarang di mana anakku?" Abdullah bin Muhammad pun menjawab, "Anakmu telah wafat. Aku menemuinya sudah dikelilingi oleh singa. Akan tetapi, tahukah kalian jawaban ayahnya atau lelaki tersebut? Dia mengucapkan kalimat Alhamdulillah." Masya Allah, betapa tabahnya, ikhlasnya, dan sabarnya laki-laki tersebut. Bahkan saat anaknya mati pun, ia masih bisa mengucapkan Alhamdulillah. Ia masih bisa mengucapkan kalimat syukur kepada Allah. Laki-laki itu mengatakan, "Alhamdulillah, anakku tidak memberikan keturunan yang akan bermaksiat kepada Allah, sehingga suatu saat akan diazab oleh Allah." Kemudian lelaki itu mengambil nafas panjang dan kemudian dia meninggal. Abdullah bin Muhammad pun menutup jenazah laki-laki itu dengan jubahnya. Tak lama kemudian terdapat 4 orang pemuda yang sedang menunggangi kuda. Kemudian ia turun dan menghampiri Abdullah bin Muhammad. Tak lama kemudian terdapat 4 pemuda yang melewati kemah kecil tersebut dan menghampiri Abdullah bin Muhammad. Dan akhirnya Abdullah bin Muhammad pun menceritakan kejadian yang telah terjadi. Dan salah satu di antara 4 pemuda tersebut mengatakan, "Siapa yang telah wafat itu, wahai Abdullah bin Muhammad?" Salah satu 4 pemuda tersebut menanyakan, "Siapa
"Ya Abdullah bin Muhammad, bolehkah aku membukanya untuk mengetahui siapa yang telah wafat tersebut?" Akhirnya Abdullah bin Muhammad pun membolehkannya. Kemudian pemuda tersebut tersentak dan menangis dan mengatakan bahwa Masya Allah, dia adalah wajah yang selalu sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tubuhnya yang selalu bersujud tatkala orang-orang sedang tidur. Abdullah bin Muhammad pun bertanya, "Apakah kalian mengenalnya?" Kemudian pemuda tersebut menjawab, "Apa kau tidak mengenalnya?" Lalu Abdullah bin Muhammad pun bertanya, "Siapa lelaki tersebut?" Kemudian pemuda itu menjawab, "Ia adalah Abu Kilabah. Ia adalah sahabat dari Ibnu Abbas. Laki-laki ini pernah dipilih oleh khalifah untuk menjadi hakim, tapi ia menolaknya. Perlu diketahui bahwa jabatan hakim atau qadhi ini adalah jabatan yang khusus, dan Abu Kilabah memilih untuk pergi ke Mesir dan hingga wafat seperti ini." Masya Allah. Semoga kita mendapatkan ibrah dari kisah tersebut, sehingga kita selalu menjadi orang yang berusaha untuk bersabar dan bersyukur atas segala yang terjadi atas kehendak Allah. Sekian, apabila ada kurang lebihnya